Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa di dalam setiap video saya mendoakan teman-teman? Karena di sini kita tidak saling mengenal. Di dunia nyata kita hanya kenal di YouTube. Doa yang mendoakan orang yang tidak dikenal adalah doa yang pastinya akan membawa keberkahan bagi yang didoakan. Dan saya meminta doanya kepada teman-teman. Doakan saya semoga saya tetap istiqomah di dalam berdakwah sholawat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita saling mendoakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita semua. Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang ada di dalam negeri, yang ada di luar negeri, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika kita bersolawat, maka di sela-sela bersolawat kita selalu berdoa, doa 200 miliar. Allahumma firli wahabli fulusan mi'atin miliarin rupiatan innaka antal wahab. Semoga dengan kita berdoa, di sela-sela kita bersolawat, doa kita akan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kisah yang sangat menarik. Bagi saya ini adalah kisah yang menarik dan selalu teringat di dalam pikiran saya, di benak saya. Kisah ini tidak pernah hilang dari ingatanku. Kisah yang sangat ajaib. Mungkin ini adalah kisah yang paling tidak masuk akal, tapi ini memang terjadi ya saudara-saudaraku. Kisah pengamal sholawat, yaitu mendapatkan mobil. Mendapatkan mobil sudah dibayarin cash dari dealer itu, sudah dibayarin cash, pajaknya sudah dibayarin sekaligus. Dari pihak dealer mengatakan bahwa yang membeli itu adalah suaminya. Rupanya, suaranya, dan keseluruhan itu mirip suaminya. Ketika itu suaminya lagi kerja, maka pihak dealer itu datang ke rumahnya membawa mobil, mengantar mobil. Maka si ibu ini kaget mendengar bahwa suaminya ini beli mobil. Kalau dilihat dari segi ekonomi belum mampu dan tidak punya uang, tapi kok ini diantar, katanya suaminya yang beli cash dan pajaknya sudah dibayarin langsung.
selama sudah masuk uang selama 5 tahun untuk pembiayaan pajak. Maka si istri ini langsung menelpon suaminya, apa betul ayah beli? Si istri ini langsung menelpon suaminya, apakah betul ayah beli motor, beli mobil, beli mobil. Dan si suami, tidak, aku tidak beli mobil, untuk keseharian saja kita susah kok beli mobil. Maka pulanglah. Si suaminya pulang, dan si dealer tadi bilang, betul pak, bapak yang beli mobil. Wong tadi bapak suaranya sama, orangnya sama, rupanya sama, apapun sama, kok bapak bilang tidak? Ini adalah keajaiban luar biasa bagi pengamal sholawat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itulah para pengamal sholawat terkadang mendapatkan keajaiban yang di luar nalar manusia. Itu sebagai ujian atau kemuliaan, itu harus kita cermati dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu malaikat yang menyamar sebagai suaminya untuk membahagiakan keluarganya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, maka apapun di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Apapun bisa terjadi, keajaiban apapun bisa terjadi, bisa kita alami. Maka kita seyogianya terus bersolawat. Ketika kita tidak mendapatkan keajaiban di dunia, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di hari pembalasan nanti. Di hari pengadilan kita akan mendapatkan syafaatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya berdoa dan berdoa selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita sebagai manusia jangan larut akan gebiarnya era modern. Kita memang sebagai muslim harus kaya supaya kita tidak direndahkan. Sebagai muslim kita harus taat karena kita mempunyai agama yang kuat. Kita mempunyai dasar keagamaan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bahwa kita harus sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Saudara-saudaraku, sepenggal kisah tadi akan membuat diri kita terus merenung
terus merenungi betapa bila Tuhan sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, untuk mencapai tingkatan seperti itu, pastinya orang itu mempunyai amalan sholawat yang banyak, hati yang bersih, pengharapan yang tulus, dan orang yang sangat baik. Mari kita selalu di dalam penuh kebaikan. Kita selalu berbuat baik. Jangan pernah tinggalkan sholat dan sholawat. Dan jangan lupa kita tetap puasa. Sebisa mungkin kita berpuasa. Puasa Senin Kemis, puasa pertengahan bulan 3 hari, maupun puasa Daud dan puasa-puasa lainnya. Jangan pernah tinggalkan puasa ya saudara-saudaraku. Hidup kita di dunia dan di akhirat itu masih panjang. Di akhirat kita di dunia paling lama 100 tahun sampai 105. Simbah saya yang baru meninggal itu 105 tahun. Tahun kemarin apa tahun ini? Tahun ini meninggal 105 tahun. Jadi itulah paling lama 105 tahun. Jadi masih panjang kehidupan setelah mati ya saudara-saudaraku. Maka kita sebagai manusia, bekal kita harus banyak. Jangan sedikit ya saudara-saudaraku bekal kita untuk akhirat nanti. Bekalnya apa? Yaitu perbanyak sholawat, perbanyak sholat, perbanyak sedekah, perbanyak amal kebaikan, puasa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terus kita menjadi orang baik. Jangan terlalu menyakiti seseorang. Ketika tangan kita menyakiti seseorang, maka tangan ini kelak akan dipertanggungjawabkan. Baik dan buruknya seseorang akan dipertanggungjawabkan di alam nyata ini maupun di alam akhirat nanti. Jadi kita harus memperbanyak sholawat untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika dosa kita sudah berguguran, insya Allah kita akan menjadi manusia yang insan kamil. Saudara-saudaraku, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya juga akan berkunjung full kepada teman-teman saya. Saya tidak pernah berkunjung hanya separuh video. Saya pastikan full durasi, walaupun sambil kerja saya setel video teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.